Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Subang, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Organisasi. Kami berharap dengan adanya video yang kami presentasikan tentang materi organisasi mampu bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa kami dan juga bagi yang terhormat Bapak dosen kami. Kami berharap materi ini dapat berguna bagi teman-teman ataupun dosen kami di ruang lingkup masyarakat maupun di universitas agar bisa menjalankan organisasi yang baik dan benar. Agar semua mendapatkan ilmunya, marilah kita simak baik-baik video yang kami presentasikan ini. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan tentang pengertian organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah untuk orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya, karena memberi kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggotanya sehingga menekan angka pengangguran. Yang kedua, ada prinsip di dalam suatu organisasi. Yang pertama, ada perumusan tujuan yang jelas. Yang kedua, pembagian kerja dan delegasi kekuasaan. Yang ketiga, tentang kekuasaan. Keempat, tingkatan kekuasaan. Kelima, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Keenam, koordinasi. Dan terakhir, perumusan tujuan yang jelas. Selanjutnya ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama, ada men atau orang-orang merupakan unsur yang paling penting di dalam sebuah organisasi karena setiap orang pasti memiliki tugasnya masing-masing. Yang kedua, ada teamwork atau kerjasama merupakan unsur yang penting juga dalam sebuah organisasi. Tujuan hanya bisa dicapai apabila anggotanya melakukan tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama. Yang ketiga, ada tujuan. Tujuan merupakan unsur yang ingin dicapai oleh semua organisasi. Bisa dilihat dari sisi pola, prosedur, atau hasil akhir yang ingin dicapai. Yang keempat, ada peralatan atau equipment, merupakan sarana atau prasarana untuk mencapai sebuah tujuan seperti kantor, material, dan masih banyak lagi. Yang kelima, ada lingkungan. Nah, lingkungan ini merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi, misalnya sosial budaya, keadaan ekonomi, dan masih banyak lagi. Yang terakhir itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi. Contohnya itu seperti cuaca, keadaan tanah, flora, fauna, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada tujuan organisasi. Jadi, tujuan organisasi adalah membuat seseorang lebih disiplin dan memiliki etos kerja tinggi. Disiplin dapat terwujud ketika anggota organisasi dapat mengikuti segala aturan yang ada dan ditetapkan oleh organisasi, lalu mampu memahami hak dan kewajiban setiap anggota untuk kemajuan organisasi tersebut. Tujuan organisasi diantara lain yang pertama ada untuk mengatasi keterbatasannya kemandirian, kemampuan, serta sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tempat untuk mencapai tujuan dengan efisien serta selektif karena dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, tempat dalam mendapatkan pembagian kerja dan jabatan. Yang keempat, merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari setiap anggota organisasi. Dan yang kelima, untuk meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang teori organisasi. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teori organisasi? Teori organisasi adalah suatu teori yang bertujuan untuk mempelajari sebuah kerjasama pada setiap individu. Teori organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori organisasi klasik atau sering juga disebut sebagai teori organisasi tradisional. Teori ini berisikan tentang konsep-konsep organisasi yang dimulai dari tahun 1800-an atau sekitar abad ke-19. Teori ini mendefinisikan tentang struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, prinsip, dan kegiatan komunikasi dari faktor lain yang terjadi bila seseorang melakukan sebuah kerjasama. Yang kedua ada teori organisasi klasik atau secara sederhana lebih dikenal dengan teori hubungan manusia.
Teori ini berkembang karena atas dasar teori klasik yang menekankan kepada pentingnya sebuah aspek psikologis dan sosial dari seorang karyawan sebagai individu atau anggota dari sebuah kelompok. Dengan dasar ini juga, teori neoklasik mendefinisikan suatu organisasi sebagai sekumpulan atau sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Yang ketiga ada teori organisasi modern atau bisa disebut juga sebagai analisa sistem pada sebuah organisasi. Teori modern melihat semua unsur organisasi sebagai suatu kesatuan dan saling ketergantungan, yang di dalamnya menjelaskan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi adalah sistem yang terbuka. Selanjutnya, manfaat organisasi. Mengikuti organisasi akan mendapatkan manfaat bagi kehidupan. Hal ini karena dalam suatu organisasi dapat diibaratkan sebagai sebuah masyarakat dalam ruang lingkup kecil. Selain itu, manfaat organisasi juga dapat di antara lainnya. Yang satu, melatih leadership. Yang kedua, memperluas pergaulan. Yang ketiga, ajang pembelajaran kerja yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini ialah organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.